Ini saya ingin matur sebagai anak ya, sebagai rakyat kepada pemerintahnya, kepada Pak Kabar Eskrim. Pak, sampai ini rakyat itu kan ceritanya burik Pak, loro hati. Jadi kita harus pakai psikologi juga. Jadi rodo ngalah sedikit lah karo rakyat. Piye-piye pancen oke polisi sing marake kae loro hati. Kan gitu kan? Nah, sampean agak ngalah sedikit, menahan diri, ngakoni salah polisi nih ya tetep sing disalahke rakyat meneh ngono lho kan. Jadi iki ribut balingo saya mangkel di mana negara. Itu jadi menurut saya, Bapak alhamdulillah dipercaya oleh rakyat untuk menduduki jabatan sangat-sangat penting, maka Bapak harus lebih luas. Oke, tak akoni le, jangan polisi oke sing salah, tapi kan dialektis ya. Semua kita bersalah, polisinya ya salah, rakyatnya jadi ya memang salah, tapi terus deh, mari kita pelajari bersama-sama, kita cari duduk baik-baik seperti ini sesering mungkin, supaya besok kita menjadi satu tim, rakyat sama polisi satu tim, kan gitu ya. Kalau kita terlalu defensif, terlalu membela pihak kita saja, nanti kayak lepurek saya banget ya Pak. Nanti cintanya neng bojo pure ya Pak. Neng bojo pure ini lanjur minggat karena noleh-noleh. Dijemput orang ya, dijemput orang itu Pak. Jadi mereka tuh sangat ingin dekat sama polisi, sangat ingin diajak polisi, sangat ingin merasa aman dengan polisi, kan begitu. Maka inilah yang dirintis oleh Pak Busro, sangat ingin aman menjadi orang Indonesia, merasa aman dengan kejaksaan, merasa aman dengan seluruh sistem dan birokrasi kenegaraan kita, gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman sekalian. Ya, tentu saja tidak bisa kita jawab malam ini semuanya, tapi malam hari ini kita harus dapat keyakinan bahwa we can go together. Kita akan maju bersama-sama menjadi satu tim. Satu tim, ya orang sing salah ya tim. Ya jelek kan gitu ya, tapi ojo njuran teman-teman dalam satu kesebelasan gitu ya. Oke, sekarang saya persilakan Pak Busro dulu atau Pak Darmawan dulu, saya monggokan. Pak Darmawan nyuwun sewu. Saya akan menanggapi 3 hal. Pertama, atas saran daripada Mbak Eka yang dari Madura tadi, terkait dengan usulan tentang perlunya penerapan hukuman mati sebagai upaya daripada agar orang menjadi jerah. Saya kira dari undang-undangnya sendiri, dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, di sana sudah ada ancamannya. Jadi tindak pidana korupsi yang pertama, apabila itu dilakukan dalam keadaan bencana alam. Ya, yang kedua, apabila tindak pidana itu dilakukan menimbulkan suatu akibat yang menggoncangkan keadaan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, apabila pelaku korupsi itu adalah sudah berulang-ulang atau residivis, itu bisa dikenakan sanksi hukuman mati. Namun demikian bahwa memang sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada penerapan itu karena harus memenuhi kriteria itu, ukuran itu. Karena itu saya sepakat kalau bagaimana untuk membuat efek jerah pelaku korupsi itu adanya suatu peraturan undang-undang yang memungkinkan orang berbuat menjadi jerah. Jadi kalau kemarin ada usulan agar ada kebun koruptor, saya kira substansinya bahwa perlu adanya suatu penempatan secara khusus, baik itu dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara khusus bagi koruptor. Jadi orang di dalam surat perintah penahanannya sudah disebutkan kepada A dan sebagainya dilakukan penahanan di rumah tahanan koruptor. Nah, kemudian penempatannya dipidana di dalam lembaga pemasyarakatan koruptor, sehingga ada stigma, ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa orang itu akan ditempatkan di suatu tempat khusus bagi koruptor. Ini adalah salah satu. Yang kedua, bagaimana untuk menghapuskan korupsi ini? Saya kira memang mutlak diperlukan ada komitmen bangsa kita. Komitmen bangsa berarti bukan hanya para pejabatnya saja, tapi juga seluruh komponen bangsa, termasuk rakyatnya, termasuk masyarakatnya. Komitmen bahwa tidak akan ada korupsi lagi. Jadi kalau kemudian perlu ada penjerahan, perlu adanya suatu cut off, ada ketentuan waktu ke depan. Mari kita buat aturan, kita usulkan kepada DPR, pemerintah untuk buat suatu aturan yang mengharuskan penjatuhan sanksi yang berat, mempermalukan orang pelaku koruptor untuk tidak melakukan perbuatan korupsi lagi. Mari kita komitmen bersama di dalam rangka memperbaiki keadaan ke depan itu.
Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan daripada saudara dari Mas Eka tadi yang dari Kalimantan Barat, ya, terkait dengan bahwa pelaku korupsi itu memang ada, bahkan sebagian besar bahwa dia sudah sadar bahwa dia itu melakukan korupsi. Makanya tadi saya telah menyampaikan latar belakang pada korupsi itu salah satunya adalah korupsi karena etikatnya, karena perilakunya, ya. Jadi kalau saya katakan bahwa korupsi yang memang karena moralnya jahat, moralnya bejat tadi, saya mengatakan adalah corruption, ya, by design with bad integrity. Jadi pelaku korupsi yang memang disebabkan karena integritasnya jelek. Ya, ini yang paling berat untuk mengatasi ini. Ya, karena memang dia dasarnya sudah jahat, walaupun dia sudah hidup mewah, tapi dia tetap mempunyai suatu tindakan korupsi. Nah, sekarang kalau dikatakan untuk menjadi pejabat dipersyaratkan adanya suatu integritas moral yang baik, saya setuju. Tapi jangan diberikan hanya sekedar ukuran. Tadi Pak Ainul mengatakan bahwa jangan hanya diukur berdasarkan bahwa dia rajin salatnya, dia rajin ngajinya, dia rajin ibadahnya. Kalau saya hanya dihitung berdasarkan ukuran itu, dari statistik yang ada, pelaku korupsi di Indonesia itu 75% adalah orang Islam. Kita juga orang Islam. 75% adalah orang yang sembahyang rajinnya, rajin sembahyang. Sehingga kondisi seperti itu mengenai rajin sembahyangnya dan sebagainya tidak akan bisa dijadikan suatu ukuran bahwa orang itu tidak melakukan korupsi. Saya setuju kalau kemudian integritasnya menjadi syarat. Karena itu persyaratan-persyaratan integritas tadi tentu harus melihat track record daripada pejabat secara keseluruhan. Ya, jadi dari perilakunya, keluarganya, kemudian istrinya banyak atau tidak dan sebagainya. Ya, jadi kalau pejabat mungkin istrinya banyak, misalnya katakanlah dia untuk menghidupi istrinya banyak tentu perlu biaya yang banyak sehingga dia ada kemauan untuk. Jadi ini track record itu harus dilihat secara holistik keseluruhan daripada perilaku daripada pejabat itu. Tidak hanya bisa dilihat dari lahiriah ibadahnya, sembahyangnya, ngajinya, puasanya dan sebagainya. Bahkan mungkin haji dari 5 kali. Jadi kalau kita melihat ke belakang, banyak pejabat-pejabat bahkan dari Menteri Agama pun ada yang jadikan tersangka dan terpidana dalam perkara korupsi. Jadi tidak bisa dibuka. Kemudian yang ketiga, pertanyaan daripada Mas Narso tadi menyatakan bahwa untuk melakukan penindakan tersebut tidak perlu harus ada laporan, ya. Karena di mana-mana banyak terjadi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan daripada masyarakat. Nah, ini sekali lagi sama tadi ukuran daripada perbuatan yang menyimpang, perbuatan ketidakadilan itu tidak hanya bisa diukur dari adanya demonstrasi. Karena demonstrasi juga bisa dibeli bayar. Ya, jadi kalau ada calon bupati, ada 2 calon, satunya melaporkan yang lain, lainnya juga melaporkan yang lain, akhirnya yang lain juga menggerakkan masyarakat untuk demonstrasi, untuk saling menjatuhkan. Ya, karena itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwa integritas daripada pejabat itu karena adanya demonstrasi di kantornya. Oleh karena itu kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat termasuk kejaksaan, silahkan dilaporkan dengan data-data yang konkret, pasti akan tindak. Ya, kemarin contohnya ada pelaku jaksa yang ditangkap anak buahnya Pak Busro, sekarang ditangkap, besok kita keluarkan surat perintah, besok kita keluarkan surat pemberhentian yang bersangkutan. Ini adalah bukti komitmen kita bahwa kita ke depan ingin lebih baik daripada kondisi hari ini. Sehingga kita komitmen, pimpinan kejaksaan komitmen kita harus menjadi raja tega. Artinya siapa saja yang melanggar aturan, mencederai rasa keadilan masyarakat, kita tindak pada hari ini juga. Saya kira itu penjelasan tambahan saya. Silakan Pak Guru. Saya berdiri aja ya, supaya merasa dianggap berwibawa di depan ini. Tentang senturi itu prosesnya masih jalan, dan selama ini KPK memanggil kembali Ibu Miranda Gutong, memanggil Pak Budi Mulya,
salah satu deputi Bank Indonesia, memanggil Robert Tantular, masih terus didalami. Ada yang menyatakan, sudahlah KPK menyatakan ini sudah tidak mungkin diteruskan, di-close. Kami tidak. Jadi misalnya bulan depan ada hasil dari audit BPK yang kemudian hasilnya itu bisa dikembangkan atau merupakan hasil yang ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kasus Bank Senturi, ya kami sejak dahulu sudah menyatakan kami ini akan menggunakan kacamata kuda. Jadi lurus saja, nggak boleh, ya, nggak mungkin dipengaruhi dan seterusnya. Jadi itu Senturi. Kemudian sanksi yang berat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darmono. Tapi juga kita perlu paham kalau ada terdakwa korupsi yang dikorup besar banget, terus kemudian sama jaksa dituntut hukuman mati, akan dituntut hukuman mati, akan gitu ya. Lihat dulu terdakwa. Kalau terdakwanya umurnya sudah 85 tahun, livernya bocor, jantungnya jebol, ginjalnya sudah rontok, panunan meneh, diabetes meletus dan sebagainya. Wah, itu mendengar tuntutan hukuman mati aja langsung teksek di kursi. Jadi harus dilihat pelakunya, kalau sudah sepuh dan sebagainya, kesehatannya tidak bagus, ya janganlah hukuman mati. Tapi selainnya underline Pak Darmono, karena memang bidangnya Pak Darmono dulu hukum pidananya lebih kuat daripada saya. Nilainya atros ini. Saya minta intro. Iya, ragil kalah mestinya lah. Ini khusus untuk Senturi, saya percaya sama beliau, saya lillahi ta'ala sama beliau, dan saya akan ikut menanggung resiko moral dan apapun bersama beliau untuk kebenaran beliau. Untuk itu saya minta dari Mas Neta Pani dari Police Watch untuk mengemukakan salah satu data yang menyangkut SBY, Sri Mulyani, dan Budiono. Saya kira jangan diperlukan oleh KPK. Benar tidak benarnya, silakan. Di sini Cak ya. Terima kasih Cak. Oke, ya. Agak sini. Sini Mas Neta, di sini. Sebelah sini ya. Terima kasih Cak. Sebelum membahas masalah Senturi, saya akan bertanya dulu sama Pak Busro, senior saya yang saya hormati. Sejak berdirinya KPK sampai hari ini, kenapa kok belum ada polisi yang diperiksa KPK ya? Padahal kemarin KPK baru menangkap jaksa, kemudian menangkap hakim juga pernah, menangkap kepala daerah, apalagi kemudian anggota DPR. Tapi kok polisi nggak pernah ya? Ada apa gitu? Apa KPK takut sama polisi? Kemudian yang kedua itu, kalau data yang kita temukan ini rakyat boleh mengevaluasi pejabat ya Pak ya? Boleh ya, rakyat mengevaluasi pejabat. Jadi data yang kita temukan itu tahun 2010 itu dalam hal pemberantasan korupsi, itu ternyata kerja polisi lebih banyak. Polisi itu khususnya Barreskrim yang dipimpin Pak Sutarman membawa kasus korupsi ke pengadilan itu ada 15 kasus yang tahun 2010 Pak. Sedangkan KPK hanya 9 kasus tahun 2010. Padahal anggaran yang dimiliki polisi itu untuk satu kasus cuma 30 juta untuk satu kasus. Sementara KPK itu 400 juta. Kemudian kejaksaan itu lebih banyak lagi membawa kasus korupsi ke pengadilan. Itu kalau nggak salah 28 kasus. Memang anggaran kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi itu cukup besar dibandingkan polisi, 48 juta. Kemudian soal Senturi, kebetulan kita ada data ini dari ada surat di mana disebutkan di situ
aliran dana Senturi itu mengalir juga ke Pak SBY. Kemudian nanti bisa saya serahkan juga data-data. Ini bukan fitnah, bukan apa, cuma cross check aja, cross check. Bukan fitnah, bukan menuduh, tapi ini sekedar cross check. Itu mengalir juga ke Pak Budiono. Ini ringan aja, pertanyaan ringan. Apakah menurut keyakinan KPK Pak SBY ini terlibat nggak sih Pak di dalam Senturi? Karena menurut data yang kita punya ini mustahil juga uang yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Presiden nggak tahu. Ya, sedangkan misalnya di RT aja kalau kita mau bayar sampah, bayar apa, RT-nya tahu gitu kan. Masa untuk uang sekian triliun Presiden tidak tahu gitu. Apalagi ya nanti datanya bisa kita serahkan lah ke KPK. Saya kira gitu Cak. Terima kasih atas kesempatannya Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin atas tabrakan ini, tapi ini yang namanya fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi saudara-saudara, Allah Ta'ala di Quran. Oke Pak Busro, monggo, saya halal bihalal opo anane. Kalau Pak Netapani mengemukakan sesuatu yang tidak faktual secara hukum, kan sudah ada pasal-pasalnya untuk menjerat beliau, kan begitu? Nah, silakan. Nah, oke, kalau gitu secara resmi bisa diserahkan kepada KPK-nya. Untuk meyakinkan data-data yang kita punya, yang barangkali ini bisa untuk membantu Pak Busro dalam rangka bila mana perlu memeriksa Presiden SBY. Oke teman-teman sekalian, ini tidak mensyukuri salahnya orang. Kita tidak menikmati jahatnya orang. Kita prihatin dan mendoakan semua yang baik maupun yang buruk agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Untuk momentum ini mudah-mudahan bermanfaat juga. Saya nggak tahu juga kualitasnya secara hukum, saya tidak tahu. Pokoknya saya senang ada fatabayyanu seperti ini menurut Al-Quran, karena dia juga hafal itu. Saya mohon dengan sangat teman-teman yang muslim, Al-Fatihah, untuk supaya Allah mengabulkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga ya Allah, tambahkanlah malaikat-malaikat kekuatan dan sultan ke punggungnya Busro Muqaddas agar supaya dia tegak dan teguh menegakkan hukum di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, aku tambahin ya. Aku tambahin. Untuk Pak Busro sebelum menjawab ini, karena ini penting. Sejar janmo jancane kutunoni kasetyan lantarmo yoiku kang pantes pinasti yakti manggo bagyo mulya. Nggih, ampun. Berarti bukan hanya malaikat yang mendukung, tapi golongan iblis juga mendukung. Santri asli itu kan sarungan ya, dan sudah menunjukkan sebagai santri pakai sarung sekarang ini, dan sarungnya yang saya ketahui yaitu 3 tahun yang lalu ya. Donat ke iblis ini, sing iblis ini sing donat ke pun sing ngonek ya. Terpaksa saya jelaskan. Ini untuk pengetahuan bersama. Ini sekalian Indonesia ini rusaknya karena salah melihat keadaan, salah melihat manusia. Iblis itu
seniornya semua malaikat. Oke? Iblis itu aslinya namanya Kanzul Jannah. Dia punya gelar di setiap saf langit yang 7 itu, dan dia adalah atasannya Jibril yang hatinya paling kuat, sehingga oleh Allah dia disuruh menjadi kepala intelijen, pura-pura menggoda manusia untuk memperkuat imannya. Dan iblis memang sengaja pakai sarung supaya mudah nyopot. Bedanya orang-orang yang kuliah, Pak Busro kuliah, Pak Tarman, Pak Tarmono, saya kuliah. Bedanya pasti kalah sama orang pesantren. Pesantren ngomong apa aja kan kita nggak bisa bantah, bener orang yang nggak ngerti kok gitu. Yang tahu cuman Gusti Allah. Kan borok habis gitu. Ada sebuah riset dari perguruan tinggi yang belum bisa disebut namanya. Riset itu riset yang kategorinya ilmu gaib. Ilmu gaib. Jadi metodologinya juga nggak jelas itu. Nah, riset itu mengambil objek kajian, yaitu komunitas iblis. Sebelumnya researcher ini membuat kuesioner, kemudian dikirimkan kepada komunitas iblis itu dengan catatan suatu saat periset ini akan minta waktu iblis untuk wawancara langsung. Kemudian setelah iblis mengisi form kuesioner tadi, dibaca oleh periset itu. Lalu periset ini menemui iblis di satu tempat, biasanya di villa-villa, di tempat-tempat yang mewah-mewah gitu, ya kan? Di pesta-pesta yang seperti apalah bisa disebut contoh masing-masing, pesta perkawinan dan sebagainya. Pesta kematian juga. Kan di Indonesia itu orang mati kan, kalau mati kan dihaul kan, ulang tahun kematian. Jadi Indonesia itu penuh upacara-upacara. Nanti kalau suatu saat calon meninggal, Mbak Novia kalau pakai ini yang mesti dilirik Mas Tejo. Tadi sebelumnya ada yang tanya, lu ki bojomu gak main lu ki? Bojonya itu artinya Mbak Novia terucap dan nunggu anaknya punya cucu. Ternyata datang juga. Bapak ada informasi masuk ke Mbak Novia kalau Mas Siwa Tejo juga kepingin ketemu. Kembali ke riset periblisan tadi. Iblis nggak usah diladeni. Kalah untuk bojone kriyo. Untuk bojone wis siji. Di Kauman itu ada kiai istrinya 3. Waktu istrinya 1 itu normal. Waktu kedua, ketiga menjadi permasalahan. Lalu didatangi oleh seorang kiai yang lain yang lebih muda. Pak Kiai, panjenengan istrinya 3. Itu filosofinya Pak. Pertanyaannya sangat akademis. Filosofinya apa? Nah, Kiai yang istrinya 3 itu nggak mau kalah. Udahlah, nggak usah pakai pertanyaan yang berbau-bau akademis. Komentarkan bab bojo, anggo akademis. Terus ganti tanya Kiai yang tua. Kamu Kiai muda suka makan bakmi nggak? Jadul. Nanti saya jelaskan tentang mengapa itu saya tidak. Kamu suka? Bakmi yang kamu sukai apa? Bawakan dulu.
manut. Awal saya ketuanya, dia ketua nggak mampu terus nyerahkan taknya. Penggawa kayak ini manut. Terus sak bocah yang gemusuh. Jadi di Jogja itu saya nggak bisa menempatkan diri sebagai ketua KPK. Nggak payu, apalagi cuma 3 tahun lagi. Itu pun kalau berjalan lancar ya kan. Nanti kalau dicabut sama yang merasa punya wewenang itu mungkin nggak sampai 3 tahun lagi. Jadi saya di sini itu menempatkan diri ya sebagai ketua KPK itu 0,1%. Selebihnya itu adalah menghadapi lawan saya sendiri. Ya sudah merasa terancam, bujoni ditegake. Kembali itu tadi. Setelah Iblis diwawancara, kemudian hasil wawancaranya secara singkat saya rumuskan sebagai berikut. Pertama, Iblis menyatakan penyesalannya kepada Tuhan. Mengapa ditetapkan sebagai Iblis? Kok bukan manusia? Yang kedua, ada argumen yang dibangun Iblis itu. Mengapa kok dia menyesal sebagai Iblis? Argumennya ialah, dan ini argumennya sosiologis fenomenologis. Jadi ini iblisnya juga ya S3 itu. Alasannya itu ya Tuhan, tolong aku dirubah nasib saya dari iblis menjadi manusia. Berdasarkan alasan poin-poin berikut singkatnya, bahwa aku sekarang dalam posisi tidak berdaya dan sekarang sudah tidak berdaya dan terpuruk. Dulu aku menggoda manusia, sekarang aku digoda manusia. Dan manusia itu ialah para koruptor di Indonesia. Sebagiannya adalah pembela koruptor. Siapa itu? Sebagian pengacara, advokat itu. Sebagian. Di sini ada advokat tapi jujur-jujur saja. Sebagian lagi polisi. Tentu tidak termasuk Pak Sutarman. Kalau saya bilang Pak Sutarman, pertama itu tidak mungkin. Dan yang keduanya, KPK itu punya penyidik dari kepolisian jumlahnya 97. Jadi kalau sekarang saya menyebut beliau termasuk yang itu, besok pulang ke Jakarta ditarik balik penyidik di KPK itu. Jadi banyak polisi yang clean dan clear. Beberapa nama saya tahu persis. Di kejaksaan juga ada jaksa yang tidak bersih, tapi juga banyak yang bersih. Jadi nggak perlu kita pesimis. Pak Darmono ini bukan saja bersih, sampai prihatin. Saya teruskan ya. Kalau saya teruskan dia langsung jawab, apa dokoe wae. Nah, jadi itu riset tentang itu. Tentang Senturi, Mas Neta, tadi sekilas saya buka data yang Anda sampaikan ini tahun 2008 dan 2009. Mudah-mudahan ini data sudah termasuk yang kami kaji. Sampai sekarang kami terus mengembangkan, ya. Lalu sudah ada 2 polisi yang diproses di KPK. Salah satunya adalah polisi yang mantan Kapolri. Mantan Kapolri dan mantan Dubes. Dan yang memeriksa polisi di KPK yang pangkatnya waktu ini baru Kombes, memeriksa mantan jenderal polisi. Yang kedua, ada polisi yang ditugaskan di KPK meres pelapor, kemudian diproses sendiri oleh KPK. Jadi kalau di KPK ada orang macam-macam, ada indikasi korupsi, itu diproses sendiri di KPK. Makanya jangan main-main. Walaupun banyak orang belum tahu KPK. Suatu saat saya ke suatu pertemuan, saya bicara tentang memberikan sambutan. Ibu-ibu di sebelah sana itu ngomong sendiri. Memang jenis ibu yang suka ngomong. Nah, ada jenis ibu yang tidak suka ngomong, lalu memberitahu ibu-ibu yang suka ngomong, "Bu, dengarkan Pak Busro itu."
sedang memberikan sambutan itu kan Pak Busro memberikan sambutan sebagai ketua PKK. Atau surat kabar. Yang namanya ketua PKK itu kan mesti perempuan ya. Jadi mau bilang KPK aja keliru PKK. Jadi masih banyak orang yang belum tahu KPK. Oleh karena ini sesungguhnya sosialisasi. Tapi mengundang pelawak mantan pesantren yang mana namanya Ainun Najib alaihissalam. Jadi sudah ada 2 polisi. Yang satu mantan jenderal polisi, yang satu waktu itu Pak Parman Kompol, ya, komisaris polisi. Mudah-mudahan itu yang terakhir. Dan jaksa yang kemarin ditangkap, mudah-mudahan yang terakhir. Seperti kata Pak Darmono, hakim yang kemarin ditangkap, mudah-mudahan yang terakhir. Kami ini kalau nggak terpaksa ya menangkap, nggak menyuruh stafnya untuk menangkap, tapi karena dipaksa untuk menangkap ya gimana lagi. Wartawan tuh kalau ketemu lagi, Pak Busro, Pak Chandra, kapan menangkap lagi? Jawaban nangkep nih. Maka preemptif dan preventif itu menjadi sangat penting. Antara seperti ini semuanya preemptif dan preventif. Maka kami bersinergi dengan petinggi Polri dan petinggi Kejaksaan Agung. Lain kali insya Allah Pak Basri sama Pak Timur Pardoko bisa hadir. Itu 2 kakak beradik. Tandanya anak. Mas Eka ya, kriteria pimpinan. Pemimpin itu saya garis bawahi Pak Tarman tadi, yang penting keteladanan. Nabi Muhammad itu tidak banyak bicara tapi keteladanan. Nah itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya diajari oleh guru saya, yang penting mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsika. Setelah dari diri kita, dimulai dari rumah tangga kita. Kalau ada seorang zakat, tadi sudah dibilang sama Pak Sarman juga, take home-nya jelas, uang yang dibawa pulang itu serahkan atau diserahkan pada istri, ini loh gajinya sekian. Kemudian baru 2 tahun pulang membawa mobil mereknya Hammer. Ini istri dan anak yang baik, menantu yang baik, mesti harus memeriksa bapaknya. Kenapa pulang membawa mobil Hammer? Saya dulu tidak pernah mimpi Hammer. Mimpi saya cuma mimpi bagaimana bisa mengabulkan permintaan anak saya yang nomor 3. Pak, tolong diberikan hamster. Saya berikan di pasar Ngasem, seminggu mati. Ini kalau misalnya saya ada pejabat pulang bawa Hammer atau Bentley yang terakhir, Bentley, lalu mobil-mobil mewah yang lain, lalu istri dan anaknya tidak memeriksa, malah bilang, loh kok cuma membawa Bentley 1? Yang kaku mana Pak? Nah ini keluarga yang punya bibit-bibit kultural yang berpotensi menciptakan korupsi pada rumah tangga. Oleh karena itu pesan agama, jagalah dirimu, keluargamu dari seksa api neraka. Korupsi itu seksa. Tidak ada orang yang dihukum untuk korupsi secara normal itu senang, susah dia. Nah oleh karena itulah maka kepemimpinan dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian efek jerah. Ada pandangan supaya RUU tindak pidana korupsi ini, tipikor itu yang sekarang sedang dibahas, itu mencantumkan pasal tambahan tentang hukuman. Setiap koruptor itu pakai pakaian seragam, ditulisi tahanan koruptor belakang. Lalu sebulan sekali, kalau misalnya di LP sebelah sini, itu jalan di Malioboro, bersihkan jalan-jalan, pakai sapu, pakai seragam tahanan koruptor. Sehingga masyarakat lihat, wartawan lihat, jadi mempermalukan secara umum. Karena kalau tahanan kurungan saja, belum tentu orang itu bisa efek jerah. Tapi juga yang juga keluarga itu sendiri mencegah itu datang dari keluarga. Oleh karena itu mari saya mengajak kita bangun keluarga itu yang biasa, nggak usah mewah-mewah, sederhana, dan banyak memberikan sedekah kepada yang lain yang minta atau yang tidak minta.
Kemudian tentang pemberantasan korupsi ini memang harus sistemnya harus selalu diperbaiki, dan undang-undang tidak pidana korupsi sekarang sedang diperbaiki. KPK juga sudah menyusun konsep, nanti hari Senin akan diserahkan di sana. Undang-undang KPK ini sesungguhnya sudah cukup bagi bangsa ini sehingga tidak perlu direvisi. Tapi kalau semangatnya anggota DPR mau revisi undang-undang, ya bagaimanapun juga harus kami terima, dan kami nanti akan melibatkan kampus dan LSM yang kompeten. Jangan sampai temanya merevisi undang-undang KPK, nanti ujung-ujungnya KPK malah dipredari. Nah, kalau KPK dipredari, itu artinya ya sukses adalah koruptor fight back. Kemudian apa lagi? Terus oke, ini tadi belum ya? Iya. Yang tadi Kiai kan? Saya teruskan. Nah, kemudian Kiai yang muda tadi juga. Saya sukanya bakmi rebus. Bakmi rebus. Oh, ya enak itu. Pernah nggak bakmi goreng? Enggak pernah. Nah, yang terakhir bakmi nyemuk. Antara goreng dengan rebus. Belum pernah. Nah, makanlah bakmi goreng dan bakmi yang nyemuk, sehingga tahu bedanya yang goreng, yang nyemek sama yang bakmi yang muda itu disarankan oleh Kiai tua seperti itu. Lalu pertanyaannya kembali Pak Kiai sini. Apa alasannya Kiai istrinya tidak? Ya itu kan analogi. Yang satu rasanya nyemek, yang satu goreng, yang satu rebus. Nek bojomu bos nyemek kok. Saya ketua KPU yang cangkeme kaya ngono. Teruskan. 2 bulan kemudian istri Kiai itu meninggal kan. Terus di masjid itu biasa diumumkan di masjid ini kauman, bukan kauman Jogja, kauman di tempat lain. Pak Kiai, tradisinya di sini kalau ada yang meninggal diumumkan di masjid supaya jelas namanya. Ini yang meninggal istri bapak yang goreng atau yang Kiai itu gak bisa jawab. Dan oleh karena itu tadi kan Pak Darmono bilang orang korupsi itu biasanya salah satu penyebabnya karena keinginan yang berlebihan. Istri lebih dari satu itu juga berpotensi. Oleh karena itu satu saja. Tidak perlu dikampanyekan. Soal ada yang 2 dan 3, udahlah kita doakan, mudah-mudahan tak non bisa ikut itu. Udah ya. Susilo Bambang Yudhoyono sekarang menjadi presiden kita. Ada prinsip yang sangat mendasar di dalam hukum itu, equality before the law. Semua orang itu di depan hukum harus disikapi sama, enggak boleh dibeda-bedakan. Ini prinsip yang fundamental. Nabi penutup Muhammad SAW juga menyatakan, sungguh kalau yang mencuri pakaian Yahudi itu sebagaimana diberitakan adalah anak saya, maka yang akan memotong tangan anak saya Fatimah adalah saya sendiri. Itu Muhammad bin Abdullah alaihissalam. Bagaimana Muhammad Busro? Itu kan nama saya kan Muhammad Busro, titik. Nah, kami terikat, kepolisian juga terikat, kejaksaan terikat dengan asas equality before the law. Siapapun juga yang nanti termasuk dilaporkan ini, laporan ini mesti akan kami respon, pasti kami respon. Kalau memang ada indikasi untuk diperiksa, kami periksa, tidak ada masalah. Nah, pertanyaan Maniopo itu justru menunjukkan ada perhatian pada kami. Kalau saya bilang itu malah diam saja, mas tinggal pulang. Waniopo itu artinya masih ada harapan. Bagus nih. Nah, ini akan kami pelajari. Tapi
KPK ini memiliki kewenangan yang lain, tidak hanya penindakan tapi juga pencegahan. Belum lama ini KPK melakukan satu kajian tentang sektor migas, penerimaan uang yang non APBN, yang non APBN. Dari sektor migas itu, minyak dan gas itu, setelah kami kaji bersama dengan teman-teman di migas, ketemu angka 156 triliun rupiah yang uang ini sudah berada di luar negeri. Kami minta untuk ditarik kembali dan sudah ditarik, dan kita cek sudah masuk ke rekening bank-bank pemerintah 156 triliun. Ini baru sektor migas. Sekarang ini kami di Jakarta, di kantor Kuningan itu sedang mengkaji tentang manajemen pengelolaan tambang batu bara. Ini juga menarik, besar sekali. Jadi tidak hanya soal penindakan saja, tapi pencegahan. Sehingga kalau ini nanti ada uang yang masuk, toh itu akan berguna untuk masyarakat juga. Berguna untuk masyarakat, sehingga nanti bisa banyak orang yang bisa menjadi gizi yang tinggi dan seterusnya, pendidikan yang berkelanjutan. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan pada yang pernah bertanya tadi. Saya terima kasih atas ini data yang masuk tadi. Insya Allah kami pelajari. Saya kembalikan kepada penguasa forum ini, yaitu Saudara Ainun Najib.